Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah Allah. Dan kita tidak lupa untuk mensyukuri nikmat kesempatan. Kita telah diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa sholat jamaah maghrib. Kemudian kita duduk sejenak untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara sekalian, mari kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ulama besar, Fudail bin Iyad, beliau pernah memberikan nasihat yang cukup menggetarkan hati kita. Kalian yang berusia 45 tahun, 55 tahun, 60 tahun, sampai 70 tahun, sesungguhnya kalian sekarang ini berada pada tangga menuju jalan Tuhan dan hampir sampai. Kalian sekarang ini berada pada tangga menuju jalan Tuhanmu dan sekarang ini sudah hampir sampai. Karena itu berbuatlah yang baik, beramal solehlah. Kalau kalian melakukan perbuatan yang baik, dosa-dosa kalian yang lalu akan diampuni oleh Allah, dan dosa-dosa yang sekarang juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kalian di usia-usia semacam ini, kemudian kalian tidak pernah ingat kembali kepada Allah, kalian tidak menjadikan setiap hari kalian melakukan amal kebajikan, bahkan sebaliknya selalu melakukan dosa, maka ingatlah dosa-dosa yang lalu dan yang sekarang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, karena itu apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad ini dijadikan sandaran oleh para ulama-ulama yang lain untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak muda lagi. Saya mengingatkan diri saya maupun jamaah yang usianya yang saya sebut ya. Bukan berarti yang di usia 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun tidak masuk dalam kategori ini. Ingat bahwa sesungguhnya kematian itu tidak ada yang tahu. Kematian itu urusan Allah, ya. Kematian itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang lebih muda terlebih dahulu, baru yang tua. Karena mati, syarat mati itu tidak mesti harus tua. Ada yang tua enggak mati-mati. Iya enggak? Syarat mati itu tidak mesti harus sakit. Karena banyak orang yang mendadak mati, enggak sakit-sakit, enggak sakit mati. Ada yang sakit enggak mati-mati, banyak. Karena itu khusus masalah usia. Akhirnya apa yang disampaikan Fudail bin Iyad ini menjadi patokan bagi para ulama-ulama yang untuk mengingatkan kepada kita. Yang pertama, kita jangan sampai banyak bergurau atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, seringnya kita ngobrol, ngomong, ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya. Maka ayo kita mulai sebagaimana orang yang bersiap-siap menuju Tuhannya. Karena sebentar lagi mau sampai, Pak. Kalau sudah mau sampai, bagaimana kira-kira? Ini kan mengingatkan ya. Kalau sudah mau sampai, apa yang harus kita bawa? Kemudian yang kedua,
Jangan berlebih-lebihan dalam berhias, bersolek, berpakaian. Ya. Kalau sudah di usia 70 tahun kok masih bersolek, Pak? Kok masih aku iki ketok iki 6, padahal 70 tahun. Berarti kan sudah pikirannya Masya Allah ya. Tidak apa-apa kan. Semangat tidak apa-apa. Semangat muda tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau di usia 70 tahun kok kalau punya pikiran-pikiran seperti anak muda ya susah. Ya. Jadi jangan sampai di usia-usia 50 sampai ke 70 tahun itu pakaiannya, dandanannya, kemudian yang lainnya ini seperti anak muda. Karena sesungguhnya kita akan sampai. Kira-kira sudah merasa nggak Pak kalau mau sampai? Khawatir nggak merasa? Nah susah kalau khawatir nggak merasa ini ya. Khawatir seperti hidup terus ini, ya. Padahal kita kan diingatkan dengan wabah kayak begini yang belum dicabut oleh Allah SWT, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Sesungguhnya ini kan kita diingatkan oleh Allah bahwa kematian itu sangat dekat. Yang ketiga, jangan berlebihan makan, minum, berbelanja dan lain sebagainya. Jangan berlebihan. Karena banyak orang ini menjadi kebiasaan, menjadi hobi. Makan, besok makan di mana? Besok kita cari kuliner di mana dan lain sebagainya. Makan secukupnya, karena makan itu hukumnya itu mubah, bukan wajib. Makan, minum, berbelanja seperlunya saja. Nah, di usia-usia seperti kita, ini apa yang saya sampaikan tidak hanya untuk bapak juga, kita sampaikan kepada istri kita. Bu, kita ini bukan muda lagi gitu ya. Di usia-usia yang sebentar lagi akan sampai. Diingatkan, Pak. Saling mengingatkan, ya. Ojo medeni Thomas. Enggak medeni, ya. Kalau memang kita sudah saatnya kan juga akan kembali. Kira-kira kalau diomongin kayak begini takut enggak, Pak? Takut enggak panjenengan kalau mau sampai gitu loh? Jangan-jangan setelah pengajian terus sampai betul. Andai kata datang beneran, kira-kira siap enggak? Ya harus siap memang, ya, sudah waktunya. Kemudian yang keempat, di usia-usia kita seperti ini, jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman, tidak menambah ilmu dan amal. Tuh. Artinya kita mencari teman itu jelas. Kita mencari teman itu jelas. Di usia kayak kita ini berteman dengan siapa? Kalau saya berteman dengan dia, menambah iman enggak? Menambah ilmu enggak? Menambah amal enggak? Begitu. Karena berteman dengan siapapun boleh sebenarnya. Tetapi di usia-usia kayak kita, para ulama mengingatkan kita agar kita kalau berteman dengan seseorang itu harus menambah iman. Berarti saling mengingatkan. Menambah ilmu, berarti dia mungkin lebih baik daripada kita. Kemudian menambah amal. Menambah amal kita contoh dia karena dia selalu beramal. Loh begitu, Pak. Makanya kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya agama seseorang itu ditentukan dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia berteman, gitu. Ya. Gak angger-angger, Pak. Gak angger teman. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang gak jelas. Gak jelas agamanya, gak jelas ibadahnya. Loh kayak gitu. Gak jelas ibadahnya, atau mungkin dia ibadahnya tapi masih banyak bid'ahnya, jelas ibadahnya tapi banyak bolong-bolongnya, ya, dan lain sebagainya. Ini perlu, ya, di usia kita seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, jangan banyak berjalan dan melancong ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Bapak, memang banyak orang mengatakan di usia senja seperti kita, salah satu manfaat batin kita harus banyak rekreasi. Iya, Pak. Orang rekreasi itu kan senang, Pak. Kesenangan batin itu terwujud. Tetapi ingat, yang banyak manfaatnya. Saya akan safar kemana? Ke Malang. Carilah ulama, carilah orang yang soleh, mintalah nasihat di sana. Walaupun jenengan safar kemana saja,
datangi masjid, datangi ulama, datangi kiai, datangi orang yang kita ajak untuk bisa memberikan ilmu, amal dan iman, gitu ya. Sekarang kan Pak, seneng kesana kemari, keliling kemana-mana karena hobinya begitu. Hati-hati Pak, hati-hati. Saya teringat pendiri Pondok Pesantren Hidayatullah di Kalimantan dulu Pak. Beliau pernah menulis buat tulisan di Hidayatullah, saya sampai sekarang ingat. Jadi orang ketika di atas bis kemudian di kendaraan umum maksud saya, kemudian di kendaraan umum itu biasanya diputar lagu-lagu sehingga kita lupa kepada Allah SWT. Nah, di saat orang berkendara, di saat orang di jalan, itu tingkat kecelakaan lebih tinggi daripada di rumah, kan iya Pak? Makanya karena tingkat kecelakaan lebih tinggi, kemudian di situ pas kecelakaan kemudian meninggal, kita lupa kepada Allah gimana. Makanya di saat bepergian itu jangan lupa. Biasanya kalau sopir itu seneng musik Pak. Iya, seneng musik kan. Putar murotal, putar tausiah yang mengingatkan kita. Jangan sampai ketika kita berkendaraan, jangan sampai ketika kita safar itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nasihat yang kelima. Yang keenam, perbanyak doa mengharap keridhaan Allah agar husnul khatimah. Loh. Karena mau nyampe Pak masalahnya. Ya, karena mau nyampe berdoalah kepada Allah. Allahumma inni as'alukal husnul khatimah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah husnul khatimah. Kalau itu jenengan doakan ketika sujud, terus-menerus sujud, selalu berdoa itu. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali sholawat. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali sedekah. Makanya dengan doa, takdirnya mestinya begini, dengan doa bisa dirubah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami untuk bisa meraih husnul khatimah. Berdoa, terus berdoa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bapak, Ibu dan saudara sekalian, yang selanjutnya adalah tambahkan ilmu agama. Ya, di usia-usia kayak kita, sergap ngaji, sergap datangi majelis-majelis taklim di mana saja jenengan tahu. Sekarang nggak sulit Pak. Ada medsos, ada Android yang itu panjenengan bisa dengarkan tausiah ustaz yang baik. Tambahkan terus, jangan lupa itu terus-menerus. Sergap baca WA silakan, tapi yang baik. Ya, jangan sergap baca WA tetapi mendengarkan tausiah nggak pernah. Ya. Tambahkan ilmu agama, perbanyak zikrul maut dan bersiap-siap menghadapinya. Ya. Zikrul maut ini kan perintah agama, Pak. Dzikrul maut ini kan juga perintah Rasulullah SAW untuk selalu mengingat mati. Mengingat mati diantara satu, mendatangi orang sakit. Mendatangi orang sakit ini juga dzikrul maut. Saya pernah menyampaikan di sini di tempat yang sama bahwa Imam As-Suyuti itu tiap hari selalu mendatangi orang sakit, Pak. Mencari orang sakit. Mencari apa? Kenapa kok dia mencari orang sakit? Dalam rangka dzikrul maut dan meminta doa orang yang sakit. Loh, orang yang sakit kalau diminta doa, karena sesungguhnya orang yang sakit ini dekat-dekatnya kepada Allah. Secara akal saja Pak, di saat sehat dengan sakit lebih dekat mana dengan Allah Pak? Sakit, nyebutin nang Gusti Allah ku tenanan. Allah itu sering disebut ketika sakit, ketika sehat lali. Dikai sakit baru eling. Ya Allah ngapunten kula, ya Allah kula pengen paringi sakit, ya Allah nyebut terus. Makanya Imam As-Suyuti sering datang kepada orang yang sakit, dimintakan doanya. Tapi yang sakit, orang yang sakit yang ahli ibadah Pak, gak angger wong seloro. Mas wong kafir loro jenengan tekani, apa nih ndonga? Enggak mungkin ya kan? Jadi orang sakit yang dia bener-bener ibadahnya bener, datangi dia. Mendatangi orang sakit, besok orang yang sakit, dia seneng Pak dia. Datangi, saling mendoakan. Panjenengan datangi orang sakit, 70.000 malaikat menaungi panjenengan, 70.000 malaikat mendoakan panjenengan. Loh. Kemudian jenengan datangi, tentunya dengan bahasa yang enak, yang sabar nih Pak, yang sabar.
Insya Allah dengan kesabaran jenengan diberi sakit kayak gini, diangkat derajat panjenengan, dosa-dosa panjenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibeten-beteni. Hati lho Pak, sekarang akeh wong mati. Loh, jangan. Pas lara jenengan tekani, jenengan ngomong kayak gitu. Ya, tidak boleh ya. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jadi salah satu di antara dzikrul maut itu mendatangi orang sakit. Kemudian yang kedua ziarah kubur. Ziarah kubur. Mohon maaf, yang kedua adalah sering-sering kita ikut mengantarkan orang mati. Mengantarkan orang mati ini juga dzikrul maut. Jangan sampai mengantarkan orang mati nggak ingat sama sekali. Kalau kita nanti juga akan diantarkan seperti itu. Jangan sampai ketika kita mengantarkan orang mati, ikut memandikan, ikut mensolati, ikut mengantarkan ke kuburan. Ingat bahwa kita nanti juga akan seperti itu, dimandikan, dikafani, disolati dan diantarkan ke kuburan. Harus ingat itu, Pak. Makanya selalu menambah dzikrul maut. Kemudian yang ketiga adalah supaya dzikrul maut adalah berziarah kubur. Ya, berziarah kubur. Kita kan orang-orang di masyarakat itu kan kalau ziarah kubur kalau enggak menjelang Ramadan dan iya kan? Menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Mbah, benjing ajengi poso, Mbah. Tungaaken nggih kula nggih, sirik gitu, Pak. Ya. Boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terakhir pesan para ulama mengingat apa yang disampaikan Fudail bin Iyad adalah di usia-usia seperti kita, di usia-usia 50 tahun ke atas, jangan banyak gelisah. Jangan banyak berkeluh kesah. Ya. Tetapi selalulah panjenengan sabar dan syukur. Carilah ilmu sabar dan syukur. Bagaimana sabar? Bagaimana cara bersyukur? Hanya itu. Karena sungguhnya orang mukmin itu kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Takjub saya takjub. Takjub apa? Melihat orang-orang mukmin. Ketika diberi nikmat dia bersabar. Dan itu baik baginya. Ketika diberi musibah dia, ketika diberi nikmat dia bersyukur. Tapi ketika diberi musibah dia sabar. Karena itu orang mukmin itu enggak lepas dua hal, sabar syukur, sabar syukur, sabar syukur. Hanya itu. Sabar ketika diberi musibah, syukur ketika diberi nikmat. Ya, jangan banyak keluh kesah. Ya. Keluh kesah terus nanti gimana nanti? Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah beberapa hal yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Nah, kemudian ada satu lagi yang juga penting yang perlu saya sampaikan. Salah satu di antara nasihat para ulama itu tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Tutup mata artinya di saat usia-usia kayak gini ini, mata ini jangan biarkan melihat maksiat. Telinga ini jangan dibiarkan mendengarkan hal yang tidak pantas. Telinga ini jangan dibiarkan untuk mendengarkan hal yang tidak pantas. Mulut ini jangan biarkan menghibah, memfitnah. Tapi mulut ini kalau bisa bagaimana kita, itu tadi kita harus berkata jujur. Ini memang agak angel, Pak. Karena mengingat usia. Jadi kalau jenengan di usia kayak kita ini, usia 50 tahun ke atas, ayo. Tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, ya. Nah, inilah mudah-mudahan di usia-usia kayak kita ini sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan hampir sampai. Ada yang merasa enggak hampir sampai? Ada yang merasa enggak hampir sampai? Hati-hati. Ya, banyak dzikrul maut, ya. Nah, Bapak dan saudara sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan satu hal yang kemarin sudah saya sampaikan kepada takmir terkait dengan materi pada malam hari ini, yaitu masalah karomah. Karomah itu sebuah kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain para nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul itu mukjizat. Kalau karomah itu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan ini terserah Allah diberikannya, ya. Tidak pandang tidak semua orang tentunya, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan keistimewaan. Itulah yang disebut dengan karomah. Biasanya
karomah itu dikaitkan dengan wali. Wali mesti punya karomah, ya. Dan wali itu kalau menurut Al-Qur'an di dalam surat Yunus ayat 62-63, siapakah wali itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah wali. Jadi siapapun mereka yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali, ya. Sesungguhnya wali-wali Allah adalah mereka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah sedih, mereka tidak pernah takut, mereka tidak pernah khawatir, ya. Dan mereka semua adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau menurut definisi Al-Qur'an, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi dalam definisi yang lain, waliullah itu khususnya para ahli tasawuf ini suka berlebihan. Para ahli tasawuf mengertikan bahwa orang-orang yang disebut wali adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah tanpa diselingi dengan kedurhakaan dan kemaksiatan. Pak. Orang-orang yang taat kepada Allah tanpa diselingi kedurhakaan dan kemaksiatan. Berarti ini kan sama dengan Nabi. Berarti ini kan pengertian wali itu tidak taat, dia taat, tidak pernah maksiat, tidak pernah durhaka. Berarti ini kan nggak beda dengan maksum. Kalau maksum itu kan bersama dengan Nabi dan Rasul. Inilah selalu berlebihan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi dulu. Ya. Wali tidak seperti itu. Karena itu kewalian selalu dikaitkan dengan hal yang luar biasa. Kewalian itu kadang-kadang dikaitkan dengan hal-hal yang khariqul 'adah atau sesuatu yang luar biasa di luar akal manusia. Padahal menurut Al-Qur'an, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, definisi para ahli tasawuf ini mengartikan pokoknya wali itu orang yang memiliki keluar biasaan di luar akal. Contoh, bisa merubah sesuatu yang menurut akal tidak mungkin. Pasir jadi emas. Dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa berdiri lama di atas api. Ya. Ketika dia dipukul, ketika dia dengan senjata tajam, tidak mempan. Oh, dia wali. Bukan seperti itu. Itu berlebihan, enggak? Ya. Wali itu menurut Al-Qur'an tidak seperti itu. Nah, inilah sampai ke tanah air. Jadi dulu ini sudah ada sejak zaman dulu, Pak. Zaman ketika Islam belum masuk ke Indonesia, itu sudah ada pengertian wali itu seperti itu. Ya. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dia mengungkapkan omongan orang-orang kebatinan, omongan orang-orang ahli sufi. Dia mengatakan bahwa hukum agama yang umum hanya diberlakukan bagi orang-orang yang tolol dan awam. Loh, coba Pak. Hukum agama syariat Islam itu hanya diberlakukan bagi orang-orang Islam yang awam. Adapun para wali dan orang-orang khusus, maka tidak perlu dengan nas-nas yang ada hubungannya dengan syariat. Tidak perlu. Itu menurut orang kebatinan, ya. Sebab mereka mengikuti hatinya. Ketika dia melakukan sesuatu, melakukan hukum-hukum Islam itu, dia mengikuti dia mengikuti hatinya, karena hatinya sudah bersih. Para wali itu hatinya bersih, apa sak kerenteknya hatinya itulah dia lakukan. Ini menurut ahli sufi. Nah, kemudian orang-orang sebagian ahli sufi juga mengatakan bahwa hukum-hukum Allah, baik itu yang halal, yang haram, wajib dan sunnah, itu hanya bagi orang muslim yang awam. Ya.
Nah ini kan nggak bener, ya. Ini kan pemahaman para ahli sufi, ahli tasawuf yang salah. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Pernyataan semua itu bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah pernah mengatakan begini: barang siapa yang mempunyai i'tiqad bahwa bagi wali mempunyai jalan atau thariqat sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ia kafir, termasuk telah mengikuti jalannya setan. Oh ya, kan dulu kan sering Pak ya, sering ada seorang yang secara umum di tengah-tengah masyarakat dia wali, dia itu wali. Kemudian ketika ada adzan duhur gitu ya, setelah ngobrol, diskusi dan sebagainya, ketika ada adzan duhur dia tidak sholat. Kemudian sampai ada kajian, kemudian sampai asar dia nggak sholat. Yang lain bertanya, loh kok nggak sholat? Beliau, dia kan sudah wali, dia kan terbebas dari syariat. Jadi syariat sholat, zakat, puasa, ya, ini kan diperuntukkan bagi orang-orang Islam yang awam. Nah gitu Pak. Dan itu nggak sedikit. Makanya apa yang dikatakan wali itu, walaupun dia melanggar syariat pun, oh namanya wali. Oh, nggak seperti itu maksud saya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa yang mempunyai i'tiqad bahwa bagi wali mempunyai jalan tersendiri, memiliki thariqat sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mengikuti syariat yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia telah kafir dan mengikuti jalannya syaitan. Ya. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan, siapa yang mengaku dirinya wali tanpa mengikuti petunjuk syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka pengakuan orang tersebut dusta dan ia telah membuat dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, sesungguhnya penetapan seseorang menjadi wali itu juga perlu melihat syariat, ya. Wali itu apa? Wali itu kan kekasih. Wali itu kan penolong. Wali itu kan ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu, Pak, apakah dia dicintai atau tidak, enggak ada yang tahu. Wali ini masuk di Indonesia kayak menjadi orang yang keramat, menjadi orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Tidak hanya hidupnya, sampai dia mati pun dikeramatkan, kuburannya dikeramatkan. Ini dulu wali. Wali ini seorang wali, ini begitu ya. Nah, ketika kita berbicara masalah karomah, ketika kita berbicara masalah keluar biasaan yang Allah berikan kepada manusia, ini kadang-kadang sering dikaitkan dengan kewalian seseorang. Saya ulangi lagi, karena kita berbicara masalah karomah, saya awali dari wali tadi. Jadi ketika kita berbicara masalah karomah, banyak orang mengkaitkan karomah ini tidak lepas dari kewalian seseorang, ya. Padahal karomah itu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada yang lain, ya. Siapa saja, terserah Allah. Karena sungguhnya wali menurut Al-Quran surat Yunus tadi itu, wali adalah mereka orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Bapak dan Saudara sekalian, bagaimana menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tentang karomah, ya. Innas salihina qad yajuz ay yakhussahumullah bi ayati tadharu alaihim. Bahwa orang-orang yang saleh atau para aulia, para wali, kadang-kadang dianugerahi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tanda-tanda yang tampak bagi mereka, itu karomah. Inilah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Siapa saja
Nah, dari sini ada kata-kata kadang-kadang. Jadi nggak mesti, Pak. Nggak mesti, kadang-kadang saja. Ya. Saya ulangi lagi. Jadi menurut i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bagi wali adalah bersifat kadang-kadang, tidak bersifat pasti. Ya, seperti anggapan para ahli tasawuf. Jadi para ahli tasawuf itu kalau sudah namanya wali, dia mesti punya karomah, gitu kan. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa karomah itu kadang-kadang yang Allah berikan. Kadang-kadang diberikan, kadang-kadang tidak. Ya. Sekarang saya ingin mengajak panjenengan semuanya bagaimana karomah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Nabi itu diberikan mukjizat, kalau sahabat, para ulama, para wali yang lainnya itu diberikan karomah. Karomah Umar bin Khattab. Yang pertama, Umar bin Khattab itu bisa berbicara dengan ahli kubur. Oh ya. Ketika beliau melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan assalamualaikum. Ya, beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kemudian kemudian Umar bin Khattab mengatakan, aku kabarkan kepada kalian bahwa istri kalian sudah menikah lagi, bahwa rumah kalian sudah ditempati, bahwa harta kalian sudah dibagi-bagi. Begitu, Pak. Kemudian ada suara yang itu hanya Umar sendiri yang mendengarkan, yang mengatakan, ya Umar, aku telah menginfakkan hartaku dan aku telah merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Aku menyesal ada beberapa kewajiban yang tidak aku lakukan. Itu di alam barzah. Jadi ketika Sayyidina Umar melewati pemakaman Baqi, dia bisa berbicara dengan ahli kubur. Inilah karomah. Yang itu tidak bisa ditiru. Jadi karomah itu nggak bisa ditiru. Ya, jangan coba-coba niru ya. Kemudian yang kedua, karomah Umar bin Khattab yang kedua adalah beliau bisa berbicara dengan pasukannya. Dan ini sering kita dengarkan. Ketika beliau melepas pasukan yang dipimpin oleh Syariah untuk melawan orang-orang Persia di Nihawan, waktu masuk di gerbang pintu Nihawan sudah dikepung oleh pasukan, hampir-hampir kalah. Dan di saat itu beliau di Madinah sedang khutbah. Sedang khutbah, beliau mengatakan, ya Syariah, berlindung ke balik gunung. Karena siapa yang mengembalakan serigala dengan domba-dombanya, siapakah yang menyuruh serigala untuk apa itu kepada domba-dombanya, itu akan termasuk orang yang berbuat dolim. Ya Syariah, berbaliklah kamu di belakang gunung. Siapa yang menggerakkan serigala untuk apa itu kambing-kambingnya, maka itu orang yang zalim. Di saat itu Syariah, tidak hanya Syariah, pasukan Islam mendengarkan, terdengar suara Umar. Coba, terdengar suara Umar. Kan aneh, Pak. Beliau sedang khutbah. Sahabat-sahabat yang akhirnya bertanya kepada Sayyidina Ali. Dan disampaikan oleh Sayyidina Ali. Itulah karomah Umar bin Khattab. Jaraknya antara Madinah dengan Nihawan, beribu-ribu kilometer. Tapi inilah kelebihan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Dan inilah karomah. Ya. Subhanallah. Akhirnya pasukan itu pindah ke balik gunung dan selamat. Ya. Umar pada saat itu jadi presiden, Pak. Kalau presidennya seperti Umar begitu kan luar biasa ya. Yang ketiga, apa karomah daripada Umar? Beliau bisa menghentikan goncangan bumi. Di saat itu beliau menjadi khalifah, kemudian terjadi gempa bumi. Di saat beliau berdiri kemudian bumi bergoncang, beliau
memukul bumi 3 kali. Ya bumi, apakah aku tidak berbuat adil kepadamu? Plak, plak, berhenti Pak bumi itu. Bumi itu berhenti. Dan ini tidak bisa jenengan lakukan. Pas ada gempa harus jenengan, bumi, tidak bisa. Karena makom kita bukan makomnya Umar. Ya. Jangan coba-coba kayak gitu. Loh, itu kan bisa dilakukan. Silakan kalau mau melakukan. Ya. Kemudian yang keempat, mengalirkan sungai Nil. Waktu itu gubernur Mesir adalah Amr bin As, sahabat Amr bin As. Nah, sungai Nil ini tidak mengalir, Pak. Sudah 3 bulan tidak mengalir. Padahal masyarakat Mesir itu sangat berharap dengan sungai Nil itu untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Ada kebiasaan jahiliyah sebelum datangnya Islam, yaitu kalau sungai Nil ini tidak bisa mengalir, Pak, itu dilemparkan seorang wanita perawan, dilemparkan baru ngalir, Pak. Tuh, kayak gitu. Ini kebiasaan jahiliyah. Nah, ketika Islam masuk di sana dan gubernurnya adalah Amr bin As, terjadi hal yang sama. Sungai tidak mengalir kurang lebih 3 bulan. Rakyat Mesir gelisah, mau pindah. Akhirnya Amr bin As berangkat ke Madinah, disampaikan itu kepada Umar. Ya Umar, masyarakat Mesir mau melakukan ritual jahiliyah dan itu syirik. Apa yang harus kami lakukan? Nah, Bapak dan saudara sekalian, akhirnya Umar bikin surat. Ya Amru, surat ini cemplung nih nanggone sungai Nil. Tuh, surat itu Pak, cemplung nih nanggone sungai Nil. Sebelum dicemplungkan, apa dicemplungkan bahasa Indonesianya Pak? Dilemparkan. Sebelum surat itu dilemparkan ke sungai Nil, itu dibaca dulu oleh Amr. Oh, posisi nih gitu ya. Ternyata isinya begini. Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan pernah mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkan kamu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa agar kamu diperintah oleh Allah mengalir. Cemplung nih Pak, malam dicemplung, besok mengalir Pak. Loh, iya. Ini karomah, tidak bisa jenengan turut, tidak bisa jenengan ikuti, mamane ya Pak. Ada orang sakit, parah sakitnya. Oh, kira Umar biar bisa ngono, masuk aku gak iso, gak surat. Penyakit, tulis surat. Terus gimana Pak surat ini? Bakar, kasih air, diminum, mendem Pak, gitu Pak. Mati gitu. Nggak tambah waras, tambah loro, ya. Jangan coba-coba. Ini karomah. Karomah itu nggak bisa ditiru. Karomah itu nggak bisa ditiru, Pak. Ya, Masya Allah. Ada teman saya, Pak. Mohon maaf, ada teman saya. Oh, nanti. Ini kita bicara sahabat aja dulu. Jadi inilah 4 hal karomah dari Umar bin Khattab. Apakah para sahabat-sahabat yang nggak memiliki karomah? Ya punya. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan hampir 100 kali mengikuti peperangan. Peperangan yang diikuti Panglima Khalid bin Walid selalu menang. Ya. Khalid bin Walid yang mendapat gelar dari Rasulullah SAW, Saifullah al-Maslul, pedang yang terhunus. Pedang Allah yang selalu terhunus. Itu beliau diberi oleh Allah karomah. Suatu ketika pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau bersama pasukannya masuk dalam sebuah perkampungan. Biasanya orang asing itu mendapatkan minuman. Wahai orang asing, hati-hati dengan minuman itu. Itu minuman beracun. Mana minuman yang beracun? Bawa sini. Saya akan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, Pak. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Dan ini pun jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya Allah, inilah Khalid bin Walid ya. Ada banyak kisah tentang Khalid bagaimana meminum racun
yang sangat ganas yang disuguhkan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Ketika terjadi percekcokan antara kaum ini, suku ini dengan orang kaum muslimin, Khalid bin Walid yang diutus, diberi minuman itu, Pak. Diminum biasa, akhirnya terjadi kedamaian. Enggak berani. Bapak dan saudara sekalian, sekarang bukan sahabat, bukan ulama, apa mungkin? Sangat mungkin kalau Allah memberikan. Sangat mungkin kalau Allah memberikan. Ada teman saya petani dia, petani. Tapi nggak usah saya tunjukkan, nanti jenengan tiru nanti. Ini cuma diberikan doa saya sama ulama, sama kiai, diberikan doa tertentu dan obat. Dia selalu nanam bawang. Tetangga kanan kiri hancur, Pak, kena wabah, kena penyakit. Dia satu pun tidak kena penyakit, Pak, Masya Allah. Dan ini sudah tahun keempat. Tahun keempat, nanam apa itu baik. Setiap kali ditanya, sampean kasih semprot apa? Kasih obat apa? Kok tidak satu pun ulat yang mengenai? Tidak dirajut sebagaimana kalau ada rajut kan Pak itu ya, bawang itu ya. Tidak, Pak. Ya, saya bacakan salawat ini itu atas anjuran kiai, saya semprot dengan ini. Selesai, Pak. Ini karomah yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya. Ya. Kemudian obat ini, Pak, diberikan kepada saudaranya, saudara teman saya. Nggak berlaku di sana tetap, Pak. Ketika ditanyakan, Kiai, saya obat ini tak gunakan, tidak satu pun penyakit yang mengenai sawah saya. Tapi tak kasihkan saudara saya kok. Sama saya penyakitnya. Itu bukan untuk saudara kamu. Saya mohonkan kepada Allah untuk kamu. Loh, begitu, Pak. Saya teringat lagi, Bapak. Ada dai di pedalaman. Saya tadi ngomong-ngomong dengan Ustaz Rijal terkait dengan dai pedalaman, Masya Allah. Dai pedalaman di NTT, di salah satu suku. Dai pedalaman Dewan Dakwah ini asalnya orang Lamongan. Bisa dilihat, bisa ditelepon dan bisa ditemui. Beliau pernah dulu waktu masih muda dikirim menjadi dai pedalaman di suku tertentu di NTT. Di sana diracun, Pak. Di sana dikasih minuman karena ada kepala suku yang nggak suka. Ada kepala suku yang nggak suka. Diracun, terus diminum. Ternyata racunnya nggak mempan. Racunnya nggak mempan, akhirnya kepala suku ini ngumpulkan orang-orangnya. Saya telah meracun dia, tetapi racun saya nggak mempan. Berarti apa yang disampaikan itu benar. Seluruh anggota suku itu masuk Islam. Tidak hanya itu, anaknya kepala suku diberikan kepada dai yang dari Lamongan itu dan dinikah ada di Lamongan. Nah, gitu. Kemudian di Ambon, ini dai juga, Pak, dari Dewan Dakwah di pedalaman, disantet, kena, Pak, kena antara hidup dan mati. Sudah nafasnya sudah tersengal-sengal. Sebentar, Pak, ya. Saya lanjutkan kisah ini. Tersengal-sengal, akhirnya istrinya bingung. Telepon enggak bisa. Telepon enggak ada sinyal. Akhirnya istrinya waktu itu yang punya anak kecil lari ke sana. Akhirnya ke kota, dia bisa nelpon ketua Dewan Dakwah di Ambon. Tolong suamimu ajak ke kota, nanti kita sembuhkan, nanti kita obati. Akhirnya dibawa ke kota, diruqyah dan sebagainya. Dan sembuh. Dia balik lagi, bukan dia kepingin pulang, Pak. Dia balik lagi ke situ. Bingung kepala suku ini. Kamu sebenarnya saya santet, saya sihir. Kok tidak mempan? Berarti ajaranmu benar. Seluruh umat yang ada di situ, Pak, anggota suku masuk Islam. Masya Allah, luar biasa. Nah, seperti itu. Ini adalah karomah. Karomah yang sengaja Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi jangan keliru memahami karomah. Apakah ada karomah itu yang nyeleneh-nyeleneh? Ada. Jangan kira. Mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas api, yang bisa berdiri, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa terbang di atas udara. Kalau ada orang seperti itu, kata Imam Syafi'i dan Ibnu Taimiyah, lihatlah. Apakah dia beriman dan bertakwa kepada Allah? Apakah dia beribadah kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, jangan diikuti.
karena sungguhnya yang mengikuti adalah setan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak adzan dulu. Tafadhal kalau nanti ada tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Saudara sekalian terkait dengan apa yang saya sampaikan. Tafadhal. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu masalah bersolek atau berpakaian. Iya. Saya melihatnya bahwa bersolek atau memakai pakaian yang bagus itu sebuah anjuran. Jadi mohon dijelaskan secara spesifik. Apakah seumur saya yang 60 ini harus pakai kalung terus misalnya, atau pakai koko atau bagaimana? Baik, ini pertanyaan cukup bagus ini dan menarik ya. Memang salah satu anjuran para ulama di usia-usia kita kayak gini, jangan banyak bersolek. Jangan banyak pergi ke pasar berbelanja dan sebagainya. Seperlunya saja, seperlunya. Pakaian ini kan untuk menutup aurat. Ada orang yang sudah beli baju masih beli lagi. Masih beli lagi karena apa? Mohon maaf kalau bahasa anak muda itu kepingin matching. Nah itu loh Pak.
Bersolek itu apa sih? Untuk apa? Untuk kepingin matching kan? Untuk kepingin dilihat orang, diwahne wong dengan pakaian itu. Pakaian ini sejatinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apapun tugas kita, apapun yang kita lakukan ini kan untuk ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita beli pakaian supaya pakaian ini berkah, niati untuk ibadah. Ya Allah, saya beli pakaian untuk ibadah kepadamu ya Allah. Waktu kita Ramadan awal, pertengahan Ramadan beli pakaian biasanya untuk apa, Pak? Biasanya untuk apa? Untuk hari raya kan gitu kan? Untuk hari raya. Jadi pakaian yang kita pakai ini sebenarnya untuk ibadah kepada Allah. Cukup, Pak. Ada yang sudah beli lagi. Karena itu sering berbelanja. Ya, itu akhi. Jadi silakan, apalagi dalam Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang-orang, ambil pakaianmu yang terbaik, ambil pakaian yang terbaik ketika kalian masuk masjid. Jangan masuk masjid itu pakaian yang ya sepekan belum dicuci. Itu enggak, jangan. Iku pakaiannya kok pancet iku wae nang masjid. Padahal pakaian itu sebenarnya punya 10 itu. Pakaiannya batik kayak begini punya 10. Pak Zaki kok pakainya kayak gini terus ya? Punya 10 dia. Gitu contoh ya. Ya. Jadi sejatinya pakaian itu untuk menutup aurat, pakaian itu untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk ini dan itu. Karena sungguhnya ketika kita berpakaian bukan kepingin diwahne wong, bukan kepingin dinilai orang, tapi karena kita sudah saatnya sebentar lagi kembali kepada Allah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu akhi. Iya, untuk ibadah. Tafadhal, yang lain. Iya. Ya. Ya. Jadi penjelasannya Ustaz tadi, ukurannya itu kan apakah orang yang punya kelebihan itu ibadahnya, gitu kan? Artinya kan itu akan nyeleneh. Ketika yang lain kena hama, ini tidak kena hama. Ya. Kembali lagi bagaimana amaliyah kiainya. Ya. Apakah ketika kemudian saya berkeyakinan misalkan, kalau bagi saya ini kan walinya saya ini kan ibu saya yang berdoa dengan ikhlas, itu wali misalnya. Iya. Ketika saya melihat ada orang di masjid yang 5 waktunya terjaga, ketika saya meminta doa karena saya yakin karomahnya ada orang ini, karomahnya ada, itu bagaimana? Baik. Saya tidak sekedar menyampaikan, tapi ketika teman saya itu menyampaikan itu, Kiai siapa, saya tahu. Beliau kemana saja Pak, kalau sudah waktunya duha, menggok ke pom bensin, ada musola, sholat duha. Sholat duha. Beliau ini kaya raya. Ketika mobil Mercy-nya 3 miliar itu dulu pernah saya ceritakan mungkin, di Bangil Pak, itu ketenggor becak. Kemudian itu masih baru, becaknya ketakutan sekali Pak, didatangi supirnya, ketakutan sekali. Orang ini datang ngasih uang Pak, 1 juta. Maaf ya Pak, saya keliru parkir. Padahal parkir bener Pak, dikasih uang 1 juta. Pak, mungkin kita marah-marah Pak ya, itu 3 miliar harganya. Nah, kelebihan-kelebihan yang beliau seperti ini, itu mungkin yang mendatangkan kekaromahan dari Allah SWT. Beliau adzan mesti ada di masjid. Ketika beliau safar, ketika ada adzan, nggak nyari masjid apik, masjid yang penting masjid belok sholat. Jadi nyambung hubungannya terus kepada Allah SWT. Makanya betul tadi, tolak ukurnya itu ibadahnya bagaimana? Kok sampai memberikan doa, memberikan sarana obat itu kok cospeleng begitu? Yang lain hancur, ini tidak. Sampai yang lain bingung. Sampai nobati opo iku bawang sampean. Udah sampai kayak gitu. Nah, kita melihat orang yang sangat manjur doanya menurut kita adalah ibu kita. Karena ibu itu adalah orang yang dekat kepada Allah, ibadahnya tekun dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Enggak salah. Ya. Cuma menganggap orang wali, nah ini yang hati-hati.
menganggap orang wali dan memiliki kelebihan karomah, ini yang hati-hati gitu. Karena sesungguhnya wali itu semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali. Ya, saya kira itu. Cukup ya? Kita sholat. Masih? Oh, ada lagi? Oh ya, tafadhal kalau ada pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan hal yang lain untuk menutup apa yang saya sampaikan. Bapak dan saudara sekalian, sesungguhnya Fudail bin Iyad tadi menyampaikan seperti itu. Ayo kita lebih tekun, kita lebih istiqomah, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata kita, telinga kita, kemudian kita gunakan badan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara nikmatnya Islam, tidak ada agama yang lebih nikmat kecuali Islam. Islam yang mengatur semuanya. Dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengingatkan anak-anak kita, untuk didik anak-anak kita. Hari-hari ini kita berada di dalam sebuah negara yang menurut saya ke depan saya kurang tahu. Tapi yang jelas hari-hari ini dikatakan masih belum baik juga belum, ya. Negara masih aman juga belum. Tapi dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dekat Allah, dekat kepada Allah, ya. Kalau Rasul mengatakan bahwa akan hadir kepada manusia satu zaman di mana tahun-tahun itu penuh dengan kebohongan. Tahun-tahun itu penuh kebohongan. Orang bohong dipercaya, orang amanat tidak dipercaya. Ya. Nah, kesimpulan dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu adalah satu, dekati Allah. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kita kaji ini mudah-mudahan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.